Saudara-saudari terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Jumat 11 September 2020. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kekal Maha Kuasa, orang miskin dibuat kaya, orang buta dibuat melihat oleh-Mu melalui Yesus Putra Manusia. Kiranya kami mengimani pribadinya, sabda dan tanda-tandanya, sebab Dialah Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Mungkinkah seorang buta membimbing orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak melebihi gurunya, tetapi orang yang sudah tamat pelajarannya akan menjadi sama dengan gurunya. Mengapa engkau melihat selumbar mata dalam mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak kau ketahui? Bagaimana mungkin engkau berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar dalam matamu," padahal balok dalam matamu tidak kau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Ada dua kelompok orang. Yang satu selalu apresiatif, memuji perbuatan-perbuatan kelompok yang lain. Dan di sana belajar bagaimana mereka yang lain itu bisa berhasil. Hidup mereka penuh dengan kegembiraan. Kelompok yang lain selalu gosip, nyinyir, menceritakan tentang keburukan orang lain. Lalu hati mereka makin hari makin panas. Tidak ada damai dan sukacita. Karena pekerjaannya apa? Meneropong perbuatan orang lain. Lupa dirinya tidak buat apa-apa. Lupa dirinya bahwa waktu yang sudah dia lewatkan itu tidak berarti. Hari ini Yesus mengajarkan kepada kita untuk melihat selumbar di dalam mata kita. Karena kita bukanlah orang yang sempurna. Tapi kita sering berlaga seperti merak. Menyombongkan diri. Baru naik pangkat, wah sudah seolah-olah paling hebat. Baru sukses, wah sudah seolah-olah dunia milikku sendiri. Hidup ini seperti jarum jam. Kadang di angka 9, di angka 12, bisa di angka 6. Maka kita tidak boleh takabur. Kalau kita takabur, maka semuanya akan kabur. Kabur-kabur air, kabur-kabur angin, lalu rezeki juga hilang. Teman-teman juga menghilang. Kenapa? Tidak ada apresiatif. Salah hukum. Dan hukuman yang kita beri melebihi kesalahan orang itu. Jadi dengan kata lain, satu kelompok berpikir positif, satu kelompok berpikir negatif. Yang berpikir negatif, hancur. Yang berpikir positif, luar biasa hebat. Dulu kami punya kebun anggrek. Lalu kami mengadakan survei. Kepada yang satu, kelompok disiram, dinyanyikan. Ya. Hari ini adalah hari Tuhan. Harinya Tuhan. Wah, pokoknya dipuji, kau cantik, kau cantik, kau cantik. Cepat berbunga, cepat berbunga. Tiap hari begitu. Yang satu lagi bilang, kau jelek, kau jelek, kau jelek. Matilah dia. Maka kita tinggal pilih mau yang mana. Mau yang jelek tadi atau mau yang cantik tadi.
Dan Tuhan memberi kepada kita setiap orang matahari, bulan, tengah malam. Coba kita perhatikan bulan di mana saat ini. Anugerah dan berkat yang Tuhan berikan itu luar biasa. Maka lalu kalau orang menikmati berkat Tuhan, dia tidak iri hati, dia merasa cukup apa yang Tuhan beri untuk dirinya sendiri. Tapi bagi mereka yang lain yang tadi berpikir negatif, selalu ada kecemburuan, ada iri hati. Dan itu menyiksa. Hari ini kita diajak untuk berpikir positif. Bahwa Tuhan sudah menciptakan kita. Tuhan sudah memberi kita nafas dan hidup. Tuhan sudah memberikan pertumbuhan dan perkembangan. Tuhan terlalu peduli sama kita. Selalu peduli. Apa yang kita mau diberinya. Maka kita bersyukur. Dan rasa syukur kita bukan terus syukur Tuhan, tetapi dilaksanakan dalam kenyataan hidup sehari-hari bersama dengan semua saudara yang Tuhan beri. Berbagi, bersukacita, merasa damai. Hidup ini dinikmati dengan segala hal yang positif. Itulah yang penting bagi hidup ini. Maka kalau ketemu orang, sapa, senyum, salam. Jangan cemberut, caci maki, cuek. Ya, 3S, 3C. Salam, senyum, sapa. Cemberut, ya, cuek. Itu beda. Lalu orang tidak berani mendekat pada orang cemberut, cuek, lalu cambuk, caci maki. Tapi yang senyum, yang welcome sama orang, tentu Tuhan akan memberi berkat yang lebih. Dan juga orang yang bersangkutan bisa membawa rasa damai. Kenapa? Aura positif hadir dalam diri kita. Selamat mencari aura positif. Dan mengisi aura positif dengan apa? Rasa syukur kepada Tuhan setiap hari. Syukur, terima kasih Tuhan, puji Dia. Itu yang perlu kita nikmati dalam hidup. Selamat menikmati hidup dalam sukacita. Bukan dengan cemberut, cuek, caci maki. Tapi dengan syukur, sapa, senyum, salam. Tuhan menyertai. Amin. Mari berdoa. Allah Bapa kami, sumber kehidupan, kami bersyukur karena Engkau telah memberikan kepada kami kasih setia-Mu dengan kesehatan kami masing-masing, dengan talenta dan karisma yang Kau berikan kepada kami, sehingga kehadiran kami saling bahu-membahu, bantu-membantu, dan kami menikmati kasih-Mu dalam kehidupan nyata sehari-hari dalam harmonisasi. Demi Kristus pengatara kami kini dan sepanjang masa. Amin.